Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Ya pemirsa, kali ini saya akan mengupas mengenai yang sedang hangat juga ya sebenarnya ya, mengenai mafia tanah ya. Dan ini yang sangat menarik adalah melibatkan apa namanya, ya yang bisa dikatakan pernah berkuasa di negeri ini gitu kan, ada pihak-pihak yang diduga pihak cendana kan, yang konon gitu kan. Nah pemirsa, nanti sebelum masuk ke yang lebih jauh, ini di samping saya ini ada seorang ibu muda atau yang masih cantik. Saya punya Mbak ya, saya perkenalkan Mbak Cynthia ya kan. Bisa dikatakan beliau ini adalah merupakan mewakili ibu beliau ya, Ibu Wis saya panggilannya ya. Nah, Ibu ingin Ustati, Ibu Wis saya panggil lah ya kan. Ini beliau hadir di Ratas TV, ingin speak up, ingin menyampaikan apa namanya keluh kesah, dan juga menyampaikan apa namanya, bisa dikatakan penderitaannya sebagai korban yang bisa dikatakan dizolimi oleh pihak-pihak yang eh, tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan, saya akan coba bacakan dulu ringkasan ya mengenai apa namanya, perlu singkat lah mengenai apa namanya, testimoni mafia tanah yang dialami atau korban korban mafia tanah yang dialami oleh Ibu Wis yang diwakili oleh Ibu Cynthia. Ini saya bacakan nih resumenya sebentar. Korban mafia tanah di Jakarta ya. Seorang ibu usia 84 tahun kehilangan rumahnya karena modus bridging berkedok jual beli. Pada tahun 2017, salah, pada tahun 2017 ya, ibu kami, seorang perempuan berusia 73 tahun saat itu ya, menjadi korban dari dugaan praktik mafia tanah yang terorganisasi, melibatkan perusahaan pembiayaan, notaris, dan perantara yang menyalahgunakan sistem hukum. Awalnya, properti milik kami di kawasan Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ya, dijadikan jaminan dalam skema bridging loan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Namun, tanpa ada dana yang benar-benar kami terima dan tanpa persetujuan kami, sertifikat bangunan dialihkan atas nama pihak lain melalui akta yang dibuat oleh notaris dengan kedok perjanjian jual beli. Ya, lebih tragis, kami tidak pernah menandatangani atau menerima uang sebagaimana yang diklaim oleh pihak pelaku. Bahkan sebuah kwitansi senilai 13 miliar rupiah yang diduga palsu ya digunakan untuk membalik nama sertifikat tanpa sepengetahuan kami. Semua berkas disimpan dan diambil oleh pihak ketiga tanpa akses, dan kami sebagai pemilik sah ya. Upaya kami menjual properti itu untuk menyelesaikan kewajiban pun dihalangi. Tak lama kemudian, rumah kami dikuasai secara paksa oleh sekelompok preman yang merusak kunci dan membuang barang-barang pribadi kami yang memiliki nilai tinggi, baik secara materi maupun emosional. Meski kami sudah melapor ke Bareskrim Mabes Polri hingga beberapa kali, proses hukum dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dan kasus kami di SP3, semua fakta dan motif yang mengarah pada perampasan hak milik sudah sangat jelas. Hari ini, ibu kami telah berusia 84 tahun. Dia masih terus berharap rumahnya bisa kembali dan ditegakkan. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa praktik mafia tanah di Indonesia kerap menyasar warga lansia, memanfaatkan tekanan psikologis dan celah hukum. Kami memohon dukungan media, masyarakat, dan pihak penegak hukum yang masih menjunjung tinggi integritas untuk membantu dan membuka kembali kasus ini dan menghentikan rantai mafia tanah yang merampas hak hidup warga sipil yang lemah. Ya pemirsa, dengan tadi apa semacam ya kronologi singkat lah atau curhatan yang dikirim ke redaksi Trans TV. Nah, ini bersama saya langsung saja saya sapa. Selamat siang, Mbak Sin. Ya, Gus. Ya, baik ya Mbak Sin ya. Gus. Ya, sebenarnya ini saya kenal beliau sudah lama ya, tapi ya sudah dipertemukan kembali setelah berapa lama. Nah, kebetulan ada kasus yang menimpa Mbak Sin. Mbak Sin mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, Mbak Sin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin secara rinci bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya kasus ini gitu loh. Ya. Sebenarnya dimulai tuh dari inti ya, kalau saya sesudah saya merenung
Ini sebenarnya korban kan ibu kan? Ya. Ya kan? Itu sejak dari 2017 dimulai dari sebenarnya dari ada perjanjian bisnis, Ya. ya kan? Ya. Yang memang akhirnya ibu juga memakai bridging, Ya. yang dimana bridgingnya itu bukan dengan legal institusi seperti bank. Ya. Mungkin dikarenakan umur beliau kan sudah 73 Ya. saat itu, Gus. Ya kan? Ya. Nah, dari situ juga yang saya pelajarin bahwa saya juga tidak menyangka bahwa inilah yang dinamakan sebenarnya adalah rantai dari Ya. mafia tanah. Ya. Ya. Kembali kepada memang yang saat itu ibu agunkan Ya. adalah bekas kantor kami dulu, majalah ME, Oke. yang bertempat di Hang Jebat Raya nomor 5. Ya. Nah, itu ya memang dimulainya bukan karena juga tidak ada perjanjian atau apa. Saya rasa sangat umum di mana juga saat orang meminjam atau bridging Ya. untuk usaha atau bisnis atau apapun juga, Ya. pasti dia kan minta agunan ya, apa gitu kan. Ya. Nah, rupanya memang yang saat itu yang memang diminta itu adalah yang mungkin dirasa paling pas, meskipun nilai dari yang memang ibu pinjam bridging itu tidak sesuai dengan nilai value dari tanah. Berapa nilai yang dipinjam saat itu sebenarnya di bawah 10. Oke. Ya kan. Nilai dari tanahnya sendiri itu kalau misalnya di appraisal sekarang ini ya dengan nilai sesungguhnya itu di atas 50. Wow. Ya kan. Ya. Kalau ya karena memang luas tanahnya juga 500 sekian, hampir mendekati 600. Ya. Posisi lokasi juga semua orang tahu lah, posisinya premium ya, posisinya bagus, karena itu kan kantor majalah dulu, kantor kita. Nah, yang saya pelajarin di sini bahwa memang sebenarnya ini rentetan gitu loh, rantai dari atas, mulai dari awal bridging, terus juga diarahkan kepada si corporate yang salah satu di Mega Kuningan ini memang sebenarnya dia kan juga berkedok koperasi ya, yang meminjamkan dana kan. Nah, kedua juga itu sebenarnya ada sangkut pautnya karena saya tidak yakin kalau melihat dari faktanya sendiri, tidak yakin kalau mereka tidak saling mengenal sebenarnya satu dengan yang lain. Nah, dari situ sendiri juga ibu sendiri kan sebenarnya terjebak oleh iming-iming waktu yang bisnis itu, yang dia sampai bridging. Kalau nggak juga nggak akan kejadian kayak gini kan. Nah, jadi itu dari bridging itu akhirnya karena memang di PHP-in juga dari pihak si corporate yang mengajak berbisnis sama ibu juga akhirnya tidak terbayar, otomatis secara psikis dan tekanan ya saat itu juga saya juga memang tidak ada di sekeliling beliau karena tapi saya sudah membaca bahwa ini akan menjadi satu isu dan satu problem ya kan, tapi juga karena ibu memang wanita karir dan dia juga merasa bahwa ya masa segitunya sih orang sama aku katanya ya kan sampai ini kan dan mereka kan dia kan orang udah posisi udah 74 tahun secara saya tahu memang orang-orang yang membawa ibu mengarahkan ya sebenarnya ke kasus ini sendiri kan orang-orang yang muda dari umur 30-40 menurut saya saat itu ya kan. Akhirnya singkat kata bahwa akhirnya tidak bisa terbayar juga kan dengan yang bridging ini, yang salah satu kantor di Mega Kuningan ini. Nah, setelah gitu ringkas katanya udah pasti kan diarahkan mencari siapa yang bisa meneruskan dan membayar kepada PT yang di Mega Kuningan. Ya kan. Nah, akhirnya ketemu lah nih dengan satu nama PT juga nih. PTC dah nih. Dijelaskan ya. PTC ini ya kan yang diarahin dari yang PT Mega Kuningan ini di kantor di Mega Kuningan ya kan membawa ibu juga untuk ya sudah Bu pinjam aja sama situ gitu kan. Karena saya juga mesti dibayar. Apalagi kan gue ngerti lah. Kalau kita tidak minjam dengan institusi yang memang secara legally seperti bank itu sudah pasti bunganya pun juga pakai kan super tinggi kan itu bunga ya kan. Nah, ringkas kata lagi, ibu dibawa ke sana dengan juga ada penyerahan dari sertifikat yang dari PT di area Mega Kuningan ini, ya kan, dipindahin dong ke PT si C ini nih, ya kan. Nah, PT C sendiri, apa yang saya pelajarin bahwa ibu saya sendiri juga bilang, kalau saya nggak bisa bayar, saya jual aja supaya saya bisa membayar dong, logikanya, ya kan. Nah, rupanya entah itu permainan atau itu memang bahasa komunikasi sesama yang namanya terindikasi itu komplotan mafia tanah itu ya kan melakukan bahwa nggak bisa Bu, nanti aja dikasih ke notaris. Dan akhirnya terjadilah sebenarnya saya ralat tadi itu tetap ada yang namanya perjanjian dong, ya kan. Perjanjian itu saya seingat saya itu ada AJB sama PPJB yang saya pelajarin, ya kan. Nah, dalam keadaan terdesak sebenarnya dan dalam keadaan kepepet karena ibu harus membayar yang namanya bridgingnya
secara duit yang sudah dikasih dengan bisnis ini kepada pihak yang pertama ini, ya kan, tidak terbayar sampai detik ini pun kabur itu orang sih sebenarnya, yang si scammernya ini nih, ya kan. Nah, itu sendiri akhirnya kan ceritanya tuh dialihin sama notaris. Karena saya pernah baca di salah satu chat, maksudnya ada ya bukti yang menyatakan bahwa memang ibu juga pernah meminta, kenapa kita nggak jual aja? Ya namanya juga orang tua pasti mikirnya kan ya udah lu selesain aja baik-baik, kan gue minjem duit ya kan, harta gue kan juga lebih nih banda nih properti. Nanti baru kita hitung berapa memang kalau bunganya mesti dibayarin. Tapi kan di sini saya melihat ada indikasi dari percakapannya pun bahwa ini sepertinya setengah memeras loh. Iya dong? Iya kan? Dan itu sebenarnya tidak disadari saat seseorang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan dia harus takut kehilangan. Karena masalahnya diagunin gedungnya loh, gedung kantornya. Iya kan? Nah, sudahlah terjadilah di situ. Sampai di titik memang yang namanya surat-surat itu akhirnya saya mendengar memang sudah ada perjanjian tanda tangan itu, dan sempat dipertanyakan oleh, kebetulan itu kan milik keluarga, ya kan. Nah, ibu saya kan didampingi oleh adiknya notaris juga. Sempat kita nanya tuh, katanya si tante nih, ya kan, nanya kenapa sih mesti tanda tangan sampai sebegini seperti tanda tangan orang jual beli. Nah, dari pihak sana sendiri, ya kan, memberikan pengertian bahwa nggak bisa Bu, memang mesti tanda tangan ini. Ya kan, kalau nggak bagaimana ya kan, maksudnya ya bagaimana gue mau bayarin gitu kan ke pihak si PT yang di Mega Kuningan. Nah, ibu saya kan cuman worry bahwa dia juga mungkin dia tidak paham ya, kalau saya bilang sih dia tidak paham bahwa inilah yang menjebak beliau sampai ke pusaran ini nih, ke rantai-rantai ini. Ya kan, udah. Akhirnya waktu itu saya ingat banget, saya tuh lagi kebetulan kan nggak di sini ya kan. Saya juga sempat marah sebenarnya sama ibu sih ya kan. Saya juga bilang bahwa ini sudah kayaknya udah nggak bener nih. Tapi ya namanya ibu saya juga yang memang juga cukup, memang beliau pintar, tapi bukan berarti pintar akan paham dengan hal-hal yang dia pikir juga, mana mungkin sih orang segitu sama saya gitu kan. Apalagi yang mesti ditahu bahwa ini juga pelajaran ya Gus, bahwa apa, orang-orang ini orang-orang yang cukup baik dan respect sebenarnya sama beliau. Ya. Nah, di itu 2017 waktu awal mulainya, 2018 terindikasi bahwa memang kan itu surat tidak pernah sampai lagi kan, yang katanya sudah dibayarkan, tapi uang itu tidak pernah ada kalau memang mesti dibayarkan. Kan kalau logikanya kalau kita minjem bayarin dulu ke sini, nanti sini baru lunasin supaya ada tanda terimanya atau rapi dong. Tapi tidak pernah ada, memang nggak pernah ada gitu kan. Yang ada yang kami tahu waktu di tahun 2018 atau 2019 gitu ya, sempat ke BPN kan, tanyain bahwa belum sebelumnya, akhirnya kami bawa ke lawyer. Itu sempat pertama kali itu kita masuk ke Barreskrim, ya kan. Kalau nggak salah tuh hampir 3 tahun. Pas kita udah tahu bahwa tempat kita tuh udah juga didudukin sama preman. Itu di 2018 didudukinnya malam. Karena waktu saya nggak ada, cuman ya keluarga lain ya, saudara. Mengapa kok didudukin preman? Padahal kan ibu notabene tadi bridging itu kan belum menerima uang, ya kan, belum sama sekali. Kenapa? Berarti ada pemaksaan dong gitu. Nggak, sebenarnya kan gini aja. Kita kan tidak berhubungan dengan orang yang sebenarnya memang mempunyai etikat baik. Beda kan? Kalau etikat baik ngomongin aja baik-baik kali ya kan. Kalau ibu nggak bisa ya udah. Dan lagi kan saya setahu saya juga kalau yang memutuskan untuk yang bisa memutuskan untuk mengambil atau melelang atau apapun juga mesti dari pihak pengadilan. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah ada tindakan bahwa itu ada pendudukan, menduduki namanya properti atau aset, itu kan sudah mempunyai etikat yang tidak baik dong. Ya kan? Kita tidak bilang dia jahat. Saya sih jujur, saya nggak percaya di dunia ada orang jahat. Yang ada memang karena itu mereka juga tidak tahu kalau mereka jahat sebenarnya, dengan mereka punya permainan gitu loh Gus. Ya kan? Nah, dari pokoknya di brief cerita lagi, sesudah tahu gitu ibu saya panik dong. Dan saya juga kan akhirnya mau tidak mau saya jadi tahu bahwa kok gedung gue diambil gitu ya kan. Kita kerja setengah mati gitu ya. Secara waktu itu adalah sesuatu challenge juga saat itu, bahwa kita bisa bertahan di media. Kami itu sempat 17 tahun kan gitu kan umurnya juga kan. Sampai 17 tahun. Oke, ya kan.
Akhirnya kita memberikan kepercayaan kepada juga disupport sama teman juga membantu dengan legal juga sampai ke Barreskrim. Ya. Buntutnya sampai sekian tahun pun akhirnya mentahlah SP3. Ya. Nah, saya dengar dari ibu ceritanya dan itu memang ada surat ya kan bahwa menyatakan bahwa oh enggak Bu, itu kan memang sudah bukan di atas nama ibu lagi pemilikannya semuanya. Dan itu katanya disampaikan oleh salah satu penyidik di sana. Ya. Kasus akhirnya ditutup dengan SP3. Ya. Apa daya? Seperti semua orang juga tahu kan publik. Ya. Kalau nggak ada duit nggak ada yang jalan. Ya kan? Meskipun saya tahu secara manusia hati nurani banyak orang yang sangat akan membantu dan akan mensupport. Tapi kan memang ada titik kelemahannya di hukum negara ini. Maka misalnya adanya juga kasus-kasus yang dulu saya cuma membaca aja, sekarang saya merasa bahwa hey, kita juga terjerat loh oleh si mafia ini ya kan. Itu kan sebenarnya karena kelemahan hukum. Ya kan. Kalau nggak kenceng duitnya, ya kan, nggak bisa masuk ke dalam permainan mereka. Bullshit kalau itu akan bisa tercapai cita-cita mengembalikan lagi apa yang menjadi hak kita kan. Betul. Nah udah ceritanya udah hilang lagi dong. Saya tahu kemampuan juga di kami, ya kan. Bagaimana juga ibu juga tidak bisa memaksakan meskipun dengan segala daya upaya. Beliau itu orang yang tidak pantang mundur. Ya nomor 84 aja dia kalau bisa masih jalan meskipun dia sudah terlihat bagaimana sel badan dia juga sudah mulai rontok sekarang ini, ya kan, dia akan fight. Saya mewakili karena saya juga mempunyai hati saya juga tidak akan membiarkan ibu saya juga akhirnya fight sendiri karena beliau juga cukup keras loh orangnya, kan. Nah, saya cuma bilang bahwa yang saya tidak terima saat kalau kita memang mempunyai utang piutang atau mempunyai sesuatu yang harus kita bayarkan, bukan berarti orang itu juga bisa seenak-enaknya mengambil hak kita. Apalagi kami tahu bahwa berapa value dari kita punya properti, ya kan. Setiap saya lewat di situ, saya tahu tempat itu disewakan. Saya juga sudah bicara dengan orang-orang juga yang berusaha menjual tempat itu, dan saya juga rasanya saya tahu bahwa memang sertifikat satu memang sudah pasti dirubah kan Gus, semuanya. IMB, SHM juga saya punya feeling bahwa semua sudah dirubah, ya kan. Tapi kan orang juga pasti yang masih teringat bahwa tempat itu pun juga sebagian dari 17 tahun namanya kami di media juga nggak ada yang tidak pernah ke kantor itu sejak tahun 2005. Itu waktu itu kita beli itu gedung 2005, ya kita bangun itu gedung. Nah udah sampai sekarang ini, kemarin juga sempat ke Polda lagi. Kembali juga sama. Ada beberapa teman dari penegak hukum, dari lawyer juga pernah bilang, kenapa nggak perdata? Ya kan, ringkasnya kan, ibu saya sudah 84, Gus. Apakah dengan perdata pun akan menjamin bahwa kami akan fight dengan cara kayak seperti ini? Ya kan. Pidana aja saya tahu juga sudah mandek lagi. Ya kan, apalagi sesudah saya banyak membaca, saya belajar, saya bertanya, ya kan, saya membuat analisa juga dari berita-berita yang ada semuanya. Itu kan berita seperti kami itu sebenarnya bukan terjadi sama saya juga. Bukan kalau orang bilang mafia tanah itu ya kan dia adanya rantai mafia tanah itu pasti kan juga menjadi korban tuh orang-orang kecil. Orang kecil sudah pasti, karena apa? Bagaimana dia juga harus survive dengan, nggak mungkin dia tidak bisa mengeluarkan uang. Tidak mungkin juga mereka itu dengan effort energinya yang untuk mikirin perut aja susah, lu mesti mikirin lagi nih urusan gimana. Yang ada mereka cuma berteriak saja. Ya kan, kami saja ya kan yang merasa bahwa kami cukup bersyukur masih ada link, kami masih punya networking, kami masih bisa ada orang yang juga bisa mensupport secara spirit kami untuk tetap bisa fight. Karena buat mereka sendiri bilang, ya tetap aja kagak bisa kali gedungmu dirampas begitu, ya kan? Tetap aja nggak masuk akal dong. Kenapa tidak dimediasi? Meskipun saya pernah tanya loh, Gus, waktu tahun 2009 saya sempat ketemu sama satu dari pihak dalam ya dari orang-orang ini yang tersinyalir ini, ya kan? Jawaban mereka cuma gampang. Kan ibumu sendiri yang minta seperti itu, ya kan? Beliau sendiri tanda tangan. Saya dulu masih belum kenal loh. Kalau bisa berubahnya itu. Tapi kalau kita membaca lagi dari analisis bagaimana modus mafia tanah itu adalah sebenarnya adalah perjanjian terselubung yang dibuat oleh notaris. Dan yang buat saya juga tercengang bahwa notaris yang juga berurusan dengan kami itu notaris juga yang punya masalah. Gitu. Ya, Mbak Cindy menarik karena
informasi ya, ini yang kita terima juga, redaksi terima itu ada membawa-bawa ya menyebut cendana ya kan, dan dalam ini juga ini ada satu nama yang notabene merupakan juga link di cendana kan itu kan, ya di cendana itu kan. Ini boleh saya sebut atau ya inisial aja MRA. Ya, karena inisial itu ada di berita yang lain juga. Itu sudah pernah diungkap di media juga itu. Ya, ini MAR ya. MAR. Ya, MAR ya inisialnya. MAR ini ya ya secara fakta memang kan ada gitu kan. Beritanya. Ini merupakan juga dari pihak ya ada dari rantai situ dalam cendana gitu kan, cendana. Nah, ini juga tadi saya mendapat WA dari Anda, Bu Mbak Sin, ini sudah dilaporkan juga dan baru kemarin kan ya? Iya, Senin 23 Juni 2025 ya, ini yang panggilan kepada Dr. Anda Inge Wisniarti ya, ibunya Mbak Sin ya, Bu Wis lah, Ibu Inge Wisniarti panggil Ibu Wis nih kita kenal. Nah, ini menyebut mohon maaf nih ada beberapa nama yang dilaporkan, yaitu ini sedikit saya bacakan, yaitu ya Arda ya. Arda Bangtah ya kalau namanya. Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP yang terjadi di Kelurahan Gundung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maksudnya Gibat ya. Ya itu ya. Ya, pada tahun 2017 yang juga dilakukan oleh terlapor dan tadi ya, dan kawan-kawan. Betul. Nah, ini yang ini. Nah, ini sampai sejauh mana nih? Ya, apakah mandat ya? Mandat ya. Nah, ini saya ingin menegaskan aja, apakah benar yang saudara E tadi, ini juga data yang kita terima, ada E ini adalah ES itu yang di kantor Mega Kuningan itu. Mega Kuningan itu ya. Dan itu kan udah ada juga linknya. Betul. Saya kirim bahwa kantornya sendiri itu sudah bermasalah kan? Ya, ini ada itu. Nama PT-nya PT TPI ini itu kan. Itu kan ada di berita juga. Betul, oke. Kasus sebelumnya. Nah, sebenarnya juga MAR nih, ini yang merupakan tadi kan. Iya. Ya, dari pihak linknya masuk di pihak cendana tadi kan itu kan. Iya. Nah, itu benar ya? Iya. Itu yang terjadi faktanya. Dan lagi memang sebenarnya kan bukan kami juga. Itu bisa dilihat saya udah kirimin ya link dari tulisan di media dan di YouTube juga, bahwa nama itu pun sudah ada di kasus dari yang sebelumnya yang menjadi korban juga salah satu petinggi juga kan, yang akhirnya juga beliau memang almarhum, tapi kasusnya sudah terselesaikan, ya kan. Dan itu memang sempat saya bicara sama lawyernya pun. Yang maksud adalah mantan Panglima MAR itu, yang MAR itu sama SE sama itu PT pun sebenarnya tidak asing untuk mereka karena mereka juga sama di lingkaran itu. Gitu. Itu ada semuanya. Itu datanya. Nah, ini juga saya dapat informasi lagi masuk redaksi ini. Ini saya bacakan nih. MAR ini dalam kasus mafia tanah, kasus Jakarta 2017 sampai 2021, ya MAR diduga terlibat dalam dugaan kasus mafia tanah di Jakarta, ya. Yang di situ seorang janda bernama Dian menerima somasi darinya yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan SHM nomor 9 dan Gambir atas nama MAR, ya. Ternyata secara diam-diam mereka telah membalik nama sertifikat milik korban dan membuat akta jual beli ya tanggal 21 Juli 2017 ya kan, dengan modus operandi ya kasus ini melibatkan skema yang kompleks ya kan, yaitu ada broker bernama HK memberikan cek bank BCA fiktif alias cek kosong sebagai pembayaran tanah pada Mei 2017. Nah, sertifikat tanah korban diduga dipalsukan dan dialihkan secara ilegal. Nah, korban kemudian menerima somasi dan terancam kehilangan rumah sendiri. Lagi lucu nih. Ini sangat tragis. Nah, ini mungkin sama dengan seperti yang jadi oleh Ibu. Tahunnya sama loh. Kalau saya pernah baca ya, mungkin kita bisa ngecek juga di jejak digital ya, semuanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu terjadi banyak di tahun 2017. Karena saya dengar juga
MAR ini juga mencalonkan menjadi salah satu ketua di salah satu inian lah. Partai ya, politik di Sebenarnya Jakarta. bukan partai sih, dia ada satu inian lah ya, apa tuh apa kelompok memang yang sebenarnya yang memang negara juga gitu. Dan dia memang menjadi ketua di situ. Dan itu saya juga cukup surprise loh Gus, itu kejadiannya juga di tahun yang sama. Iya, iya. Ini soalnya ya setelah Trans TV telusuri juga, MAR ini memang dia menjabat sebuah partai ketua partai politik di DKI Jakarta, partai B lah sebutlah gitu kan. Ya, ini memang ini link dari linknya Nah, ini sangat terus. Nah, terus langkah apa yang akan dilakukan nih dengan kalau boleh saya simpulkan, mungkin ini ada beberapa apa namanya kasus berarti ya. Mungkin pertama adalah kasus ini seperti data yang terima oleh redaksi ya. Jadi kalau unsur pidana yang sangat kuat ya, pertama ada pemalsuan dokumen dan kwitansi. Ini mohon nanti dijelaskan lagi ke kita atau ke pemirsa ya Mbak Sin ya. Benar atau tidak itu kan? Kemudian ada kasus penyerbutan dan penguasaan paksa. Ketiga, kasus penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Yang keempat ya tadi itu ya tidak lanjut ke perbankan ya, kemudian ke BNI segala macam itu. Nah, mungkin seperti apa penegasannya Mbak Sin mengenai apa namanya? Sebenarnya itu sudah termasuk ke situ ya. Di luar dari yang kepercayaan. Seorang ibu ya kan, seorang wanita yang juga dalam dunia bisnis ya kan, yang juga mungkin dia juga banyak yang tidak paham, mau dari level manapun juga. Kalau sudah terjerat dengan hal-hal seperti ini, beliau juga mungkin juga kalau tahu juga nggak akan masuk ke area di sini kan. Nah, itu juga sebenarnya faktor saat kita percaya kepada seseorang, kita percaya bahwa orang juga yang cukup respect dan orang yang memang kita menyangka bahwa dia tidak mungkin dong menipu kita. Itulah terjadinya juga. Kalau untuk urusan apa lagi tuh selain tadi kepercayaan? Iya, kepercayaan. Tadi itu ada kepercayaan kan mulai dari awal kan, karena dari bisnis. Iya. Pemalsuan dokumen dan kwitansi. Pemalsuan dokumen sudah pasti. Ini ada informasi yang tulisan di data yang kami terima, kwitansi 13M fiktif. Lah iya, karena memang sekarang logikanya gini ya. Ini kwitansi 13M yang katanya kami sudah menerima. Ada tanda tangan apa tuh adiknya ibu saya yang notaris. Tapi itu diduga bahwa ibu tante itu tidak mungkin sebodoh itu ya. Karena logikanya kayak gini, Gus. Ini gedung kan nilainya, value-nya itu kan jauh jauh di bawah harga dari apa yang sebenarnya kami harus kembalikan. Itu udah pakai bunga lagi di atas 10. Sebenarnya kan harusnya hitungan di bawah 10. Ya kan? Nah, masa orang segitu gobloknya, ya kan, segitu bodohnya menandatangani kwitansi dengan tulisan yang bukan tulisan tangan beliau loh. Ya kan, tanda tangan juga buat saya sih tidak jelas. Itu kami dapat tuh dari fotokopi dari BPN. Itu juga dibantu oleh ya kan penegak hukum yang mendapatkan itu kwitansi dengan cap dari BPN Jakarta Selatan. Itu pertanyaan besar. Itu 2019 loh. Belum kan 2020 sekian lah baru dapatnya. Karena kita mau bayar ituan kan PBB dan lagi juga ditambah juga karena kita juga nggak menyangka bahwa sampai sebegininya gitu loh semuanya ya kan. Nah itu indikasi bahwa itu pemalsuan, saya tetap nggak percaya ya kan. Kalau memang kita mau, masa kita ngejual tanah kita, gedung kita segitu harganya, ya kan? Dia boleh aja mengkelabui misalnya juga, ya kan itu kan sudah ada tanda tangan, ya kan itu kan bisa. Terus saya cuma bilang aja gitu dengan ibu dengan adiknya ibu ya kan, ya kan ketidakpahaman itu kan, dan mereka kan sudah tahu celahnya. Kembali lagi kepada celah-celah yang mereka sudah mempelajari. Kami kan bukan di posisi mereka. Kita kan orang-orang awam yang cuma merasa oh shit gitulah, terjebak lah kita ya kan dalam hal kayak gini. Nah itu ada, masih ada. Kita belum mendapatkan asli karena aslinya pasti dipegang dari pihak sana dong. Ya kan, kita dapetin dari dalam itu. Jadi ini menurut saya kejahatan yang luar biasa menurut saya Mbak Sin. Orang ibu tidak menerima angka uang 13M tapi dibuatkan kwitansi 13M itu luar. Aduh. Ya, saya rasa juga itu sebenarnya juga yang kita tidak paham aja mungkin itu terjadi sama orang lain juga sih ya. Hal-hal kayak gini Gus. Cuma buat saya sendiri emang segoblok itu gitu ya. Itu gedung dengan keringat pagi malam kita kerja gitu ya. So stupid aja dan kita punya utang juga sebenarnya tidak segitu itu kalau dihitung sama bunga. Nah, dia mesti ngitung juga dong. Kita punya kerugian, ya kan? Barang kita habis, Gus. Itu yang namanya peralatan di dalam kantor.
Kita punya dapur kan, dulu punya kafe kan di dalamnya, itu habis semuanya. Barang antik di dalam, ya kan. Peralatan studio, 4.000 dokumentasi majalah ME habis, Gus. Itu nilai yang tidak bisa, ya kan. Kita dapetin. Belum lagi yang lukisan lah, foto-foto, apa semuanya habis. Itu ada fotonya juga loh, waktu dibakar. Ada sebagian dibakar itu barang di luar. Terus kedua lagi, dari 2017 sampai detik ini, setahu saya mungkin 2018 lah hitungannya ya, waktu udah kasus sudah mulai benar-benar yang dianggapnya kau punya kemampuan apa untuk melawan kami, misalnya seperti itu, ya kan? Kita berandai bahwa pihak mereka juga bilang, lah cuman ibu-ibu aja umur segitu, ya kan, sampai sejauh mana sih mereka mampu untuk melawan, buktinya di baris krim aja mental kok, gitu kan? Nah, itu disewain, yang saya dengar. Terus ada beberapa data yang saya dapat dari beberapa agen properti, mereka berusaha untuk menjual di bawah harga loh, Gus. Malah ada yang minta cash only terakhir. Itu masih ada iklannya. Cash only, Gus. Ya kan? 30M. Saya bilang luar biasa. Ya kan? Gambar di dalam, gedung tidak banyak dirubah, Gus. Tapi memang saya tahu sudah, karena kan kami ingat sekali itu gedung belasan, ya kantor kami tiap hari dari pagi sampai malam, ya kan? Ini yang paling parah juga tadi poin ketiga, penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Jadi sertifikat diambil tanpa serah terima uang. Ini konyol banget. Ya, dan nanti juga kami tidak akan pernah menerima uang dengan bodohnya, dengan akhirnya kami tahu bahwa sertifikat itu sudah berada di tangan, no? Kan beda kan? Kalau memang itu adalah apa tuh pinjaman yang kami harus kembalikan, kalau yang memang tidak punya niat jahat kan akan baik-baik untuk menyelesaikannya. Tapi kalau memang niatan yang sudah tidak baik, niatan yang sudah mensinyalir bahwa caranya mereka merampas hak orang lain, ya pasti mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar kita juga kan, Gus? Luar biasa. Ini pemeriksaan ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, Mbak Sin, ini kita sih ikut liatin ya. Ini apalagi ya tentu di era yang mulia Presiden Prabowo ya. Mudah-mudahan nih beliau juga menyimak ini ya, dan kemudian juga pihak-pihak aparat penegak hukum mudah-mudahan juga menyimak ini, juga mendengarkan ini dan melihat ini. Ya, ini sebuah case menurut saya ya, gambaran kecil dari rakyat yang tertindas tanda kutip itu, terjolimi gitu kan. Yang beliau notabene Ibu Mbak Cynthia ini sudah sangat sepuh ya, 80 tahun, dan mengalami hal seperti ini itu sangat sedih menurut saya. Dan ini aparat penegak hukum ya harusnya ya jangan seperti itulah gitu kan, itu loh. Ya kan. Nah, kita berharap juga Presiden Prabowo, yang mulia Presiden Prabowo itu benar-benar menginstruksikan kepada ya terkait, baik Kejaksaan Agung, ya kan, Mabes Polri, ya kan, Kapolri, dan lain-lain, ya kan, BPN terutama itu kan, itu harus bertanggung jawab ini. Ini menurut Anda, Mbak Sin? Sebenarnya awal mulanya ini juga kan semua punya dasar, yaitu adalah penegak yang juga yang mengurusi itu kan notaris. Saya melihat di sini sebenarnya juga ya kan banyak notaris nakal, nakal. Dan ini bukan cuma terjadi sama saya. Tidak mungkin namanya keluar ya kan, yang namanya tanda tangan atau apa yang sudah dilegalisir atau apa itu kalau tidak melalui notaris. Dari notaris sebenarnya itu ke BPN. Mungkin juga kan dari Radar sendiri, dari Agus sendiri kan sudah punya data. Bagaimana yang namanya BPN atau ATR itu sendiri sudah dihimbau. Banyak permainan-permainan di situ. Ya kan. Dan itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Gitu. Itu adalah celah yang saya tahu, yang saya pelajarin bahwa adalah celah dari kenapa yang namanya mafia, penguasaan, yang merasa mereka mempunyai kuasa, mereka punya power di negara ini. Ya kan? Mereka bisa bermain di situ. Tidak semua yang namanya oknum event di pemerintahan, di BPN atau di notaris juga yang nakal ya kan. Tapi kan bisa terjadi kan ada celahnya. Nggak mungkin lah kalau semuanya, kalau tidak, kita kan bilang tuh hukum itu udah kayak benang di air sekarang. Saya kalau sudah teman-teman udah bilang ya kan, ya sudah kau itu gimana tuh? Lu nggak ada kagak bikin inian misalnya pembatalan tuh gimana? Saya rasa saya hopeless banget loh. Ya kan? Pembatalan bagaimana? Ibu saya udah 84 tahun. Ya kan? Sebelum beliau ya kan, semua orang itu tidak akan selamanya ada. Sebelum beliau tidak ada atau gimana, buat sesuatu damai sebagai manusia gitu loh. Ya kan? Mau teriak lagi, ya kan? Wah, teriak-teriak di pengadilan, teriak-teriak lagi di BPN itu. Sekarang urusan kecil aja kan sudah dihimbau banyak di media. Banyak semua event dari kepala BPR ke ATN itu saya punya catatannya semuanya ya kan. Menghimbau event RI1 sendiri juga menghimbau soal mafia tanah. Jangan cuman kalau orang kecil
Buat saya sendiri hopeless, nggak tahu mesti bantunya seperti apa. Ya. Ya kan? Ya ini sangat optimis menurut saya, Mbak Sin. Harusnya kan dengan tadi pinjaman cuma di bawah 10M, kemudian asetnya Ibu kalau di appraisal Ya dengan nilai yang sebegitu kurang itu, 60M ya, kan, 60M kan. kalau appraisal yang sekarang sekitar sebegitu, Ya. udah anggap aja tidak usah seperti itu. Tapi saya rasa itu memang sudah karena niatan dari awal memang sudah mentargetkan ya. Kalau buat saya itu target itu ibu saya. Iya. Dan lagi ingat tuh Gus, itu ada data ya yang menyatakan bahwa mafia tanah itu, modus mafia tanah itu sebenarnya targetnya itu lebih banyak kepada orang-orang yang tua. Oke. Ya kan? Orang-orang yang mereka rasa bahwa ini target gue banget. Ya kan? Kalau di Jakarta mungkin mainannya bahwa, hey tanahnya keren, Bo. Ya kan, propertinya tuh daerah keren soalnya, nilainya tinggi, ya kan. Dan itu adalah target. Kenyataannya kan memang target-targetnya kan yang daerah-daerah bagus sebenarnya semuanya. Iya, betul. Oke, Mbak Azin, sebelum closing statement, apa harapan Anda dalam kasus ini, gitu kan? Kira-kira, biar ini sampai ke publik, sampai ke para penegak hukum, sampai ke sebenarnya ke eksekutif, legislatif, dan ke yang mulia Presiden Prabowo barangkali kan gitu kan. Apa harapan Anda? Ya sebenarnya menunjukkan bahwa benang itu tidak mesti basah dengan dari hukum ya. Kan kasarnya bahwa memang itu hukum itu adalah benang basah yang susah ditegakkan. Karena percuma aja juga semua orang sudah teriak-teriak soal hukum kita seperti apa. Tapi paling tidak ya kan, kembalikan saja sebagai manusia. Kembalikan yang bukan haknya, ya kan. Kembalikan apa yang harus memang. Kalau kami harus membayar, hitung. Tapi bukannya seorang lansia ya kan menjadi target dari indikasi mafia tanah seperti ini dong. Dan lagi kan sudah tahu itu terindikasinya oleh bagian dari keluarga mana. Janganlah gitu buat saya. Saya ingin menyelesaikan ya kan. Seperti orang bilang bukan soal memediasikan apa. Kasihlah kesempatan memang selesain aja baik-baik. Tempat itu sekarang juga sudah dikontrakan. Saya dengar tuh dikontrakin mungkin dengan partai kalau sekarang ini. Ya kan? Loh hak orang loh itu. Ya kan? Saya rasa juga yakin lah alam semesta yang namanya tanah itu juga tahu kok. Ya kan? Kan ngomongnya sama manusia. Ya kan? Kalau suruh bilang hukum, Gus, benang basah lagi. Ya kan? Kami sudah tidak kuat. Ya kan? Untuk melakukan, ibu saya sudah cukup 84 tahun. Mungkin hanya suara saja. Ya artinya tetap Mbak Sin yang mewakili ibu yang sudah sepuh, sudah lansia berharap ini penegakan hukum benar-benar dilakukan gitu kan. Dan hak-haknya ibu dikembalikan gitu kan. Kembalikan gitu kan. Atau mungkin nanti barangkali ada yang memediasikan itu. Saya tidak tahu, Gus. Tapi kalau saya mesti masuk lagi perdana, pidata atau apapun, saya kasihan ibu saya udah 84. Ya kan? Masa sih hal seperti gini harus terus-terusan ribut dengan celah hukum yang bobrok? Ya kan? Dengan celah hukum yang juga sudah jelas ya kan? Terbukti bagaimana celah hukum kita di Indonesia. Ya kan? What a waste gitu loh. Pada akhirnya kan. Oke, baik Mbak Sin, terima kasih. Pemirsa, kita sangat berharap Ratas TV pun akan coba nanti mengkonfirmasi pihak-pihak yang terkait. Seandainya ada pihak-pihak yang mungkin yang disebut tadi merasa tidak puas atau merasa yang tidak berkenan, Ratas TV akan sangat terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama, ya kan, untuk memberikan klarifikasi gitu kan. Nah, kemudian sekali lagi juga kepada aparat penegak hukum, ini suara dari rakyat kecil ya. Kita berharap ya seperti yang sudah dikemukakan beberapa waktu lalu ya, di zamannya eranya Presiden Jokowi juga Menteri ATR itu akan menggebuk mafia tanah gitu kan. Ya, tapi sampai sekarang ternyata pas gentayangan mafia tanah itu kan gitu. Ini contoh nyata ini Mbak Sin ya. Ini beliau padahal dulu adalah juga owner majalah ME, majalah Melemborium ya, yang notabene waktu itu cukup bombastis juga ya majalah itu ya. Dan sekarang jadi korban mafia tanah juga. Ya kita berharap pemerintahan di era yang mulia Presiden Prabowo ini rakyat berharap ya bisa melihat langsung ya kan keadilan negeri ini ya kan, penegakan hukum, law enforcement dapat ditegakkan setegak-tegaknya dan rakyat kecil yang tertindas atau yang dijolimi bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Cynthia, ya, seorang korban mafia tanah di Jakarta, dan kita berharap nanti ada perkembangan selanjutnya, dan mudah-mudahan sekali lagi ada solusi yang terbaik dari kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ratas TV yang tajam, berani dan informatif.